Pemirsa BB News TV dimanapun berada, ketemu lagi di acara Ajik Sudibyo Bincang-Bincang. Hari ini kita akan menemui Bapak Panudianakun. Kita saat ini sedang berada di kantornya. Kita akan mengulas, berbicara bagaimana sih bisnis di Bali saat ini. Swastiastu Pak Kun. Swastiastu, apa kabar? Salam Baik, sehat. Baik Pak Kun. Sehat Pak Kun. Sehat-sehat ya. Pemirsa BB News TV, kita saat ini sedang bersama Bapak Panudianakun. Beliau adalah tokoh, mungkin pengusaha yang cukup senior di Bali, tetapi beliau saat ini masih juga aktif, masih energik meskipun usianya sudah 69 tahun Pak Kun ya. Betul. Pak Kun, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kun, bagaimana sih kondisi bisnis kita saat ini Pak Kun? Saat ini kan sama pandemi itu kan hampir 11 bulan ya, hampir mau setahun. Jadi kondisi Bali itu minus, ya, minusnya lumayan. Yang paling merana di Indonesia itu Bali, minus sampai 12% lebih secara ekonomi makronya Bali. Kenapa? Karena PAD Bali ini hampir 70% lebih tergantung dari pariwisata. Kalau daerah lain misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, itu kan pariwisatanya hanya 15%. Bali ini, misalnya gini Pak Kun, kita dibandingkan dengan orang provinsi lain di Indonesia saat ini, kita termasuk yang paling merana begitu? Paling merana. Karena ini kan mendominasi Bali itu pariwisata, termasuk masyarakat Bali sendiri. Sekolah-sekolah pariwisata itu kan teman-teman kita ini kan pada kerja di kapal pesiar di luar negeri. Jumlahnya lumayan itu, 24.000 orang. Dulu bisa ngirim uang per ke rumah. tahun, ya setahun ini. Jadi sampai sekarang ini, karena ini kan puluhan tahun terakhir ini yang paling menjanjikan adalah pariwisata. Ya, pariwisata termasuk kerja di kapal pesiar, kerja di Turki sebagai tenaga spa, di Hong Kong, di Arab, di Maldives, itu sektor pariwisata. Makanya pendidikan kita yang banyak kan sekolah kejuruan juga pariwisata, SMK pariwisata, yang lain nggak digarap karena memang menjanjikan. Nah itu, nah, sekarang karena pandemi orang kan nggak tahu corona ini, akhirnya kan itu jatuh, kapal pesiar nggak melayar lagi. Kawan-kawan yang Bali di luar negeri pada pulang. Ini jumlahnya lumayan. Dulu bisa ngirim uang per bulan $1.000, $500, ada yang lebih. Sekarang udah di kampung. Nah, ini mulai sekarang mungkin kapal pesiar akan jalan lagi. Tapi kan orang tertentu yang dipanggilin. Mungkin bagian housekeeper, bagi bersih-bersih ruangan. Yang lainnya belum dipanggil. Nah, termasuk yang ada di sini, industri perhotelan kita itu kan ada 10 stakeholder, ada pasar oleh-oleh, ada travel, ada angkutan pariwisata, ada restoran, ada bar, ada spa, semua mati. Memang jadi sekarang sudah bisa dikatakan bangkrut kita ini. Iya gitu, bangkrut memang. Jadi kesulitan keuangan. Kalau yang ownernya itu masih punya uang, katakan hotel bintang 5 itu per bulannya nyubsidi gaji aja udah 3,5 miliar. Per bulan? Per bulan ada yang 4 miliar. Itu dikirim oleh bosnya. Kalau bosnya di Jakarta, yang orang Jakarta ngirim uang ke Bali. Itu hotel-hotel bintang 5 di Nusa Dua itu begitu. Ada yang udah transfer sampai sekarang hampir $3 juta untuk membiayai hotel itu supaya hotelnya tidak tutup. Karena nutup hotel itu juga risiko. Maintenance akan rusak, kebun-kebun akan rusak, kolam akan rusak, harus di-maintain. Mungkin kerjanya itu untuk maintenance saja sama karyawan itu hampir 3,5 sampai 4 miliar. Iya, per bulan. Per bulan. Bayar listrik, bayar PJJS. Tetek menge itu mahal. Hotel kecil juga sama. Hotel kalau kita hitung-hitungan ini, kalau kita bicara masa sektor wisata sekarang, kira-kira kondisi yang ada sekarang sudah sangat memprihatinkan Pak Tuh. Iya. Kalau ini terus berlangsung, kira-kira berapa tahun lagi kita? Nah, kita nggak tahu, tergantung ini nanti vaksinasi massal itu bagaimana. Ini kan orang yang kerja di pariwisata aja di Bali udah 1,2 juta. Belum yang lain kan. Masyarakatnya katakanlah 3 juta orang. Itu yang masih produktif harus divaksinasi supaya kita kebal dengan virus itu. Kalau kita mau agresif lagi, ya di swab semua penduduk Bali yang ada. Masuk polisinya, PNS-nya yang langsung ketemu orang, termasuk kampus-kampus. Nah, kalau begitu kita kan, kalau kita bicara masalah
kemampuan negara yang lain-lain ini kan nampaknya kita tidak bisa cepat nih. Nggak bisa. Nah kira-kira kalau Pak Kun melihat dengan sektor pariwisata yang sekarang Pak Kun bilang ini sangat luar biasa merananya. Nah kira-kira berapa bulan lagi bisa bertahan ini Pak Kun kalau tidak terjadi perubahan yang signifikan misalnya dalam jangka pendek ini Pak Kun? Jadi ini kan kami kan selalu optimis. Cuman ini kan sekarang udah dimulailah. Penyuntikan vaksin sudah dimulai di Bali. Terutama teman-teman pekerja pariwisata sudah dapat sebagian. Yang lansia juga dapat sebagian. Tapi kan nggak secepat itu. Di Amerika saja, Presiden Biden bilang akhir Juli mungkin masyarakat Amerika akan termunul oleh vaksin. Penduduknya mirip itu kan. Amerika tuh 320 juta lah penduduk. Kita 260 juta. Kita ngomong Bali aja 4 juta penduduk 4 juta penduduk. Saya belum bisa prediksi kapan itu akan Makanya kita harus bareng-bareng. Jadi vaksinasi jalan. Kalau perlu ini kan berani nggak buka airport internasional. Domestik udah dibuka. Tapi kan persyaratan PPKM itu kan berat. Dan itu kan apa namanya tes antigen, rapid test antigen, swab test itu kan bayar, mahal. Dan sekarang peraturan kan ketat. Sehari sebelum terbang baru di itu kan. Ya, dulu kan itu berlaku 12 hari, 10 hari kan. Namanya rapid itu. Sekarang kan sehari. Misalnya saya mau terbang besok pagi, saya tesnya hari ini. Ya sebelum terbang tuh saya baru tes berlaku. Nanti pulangnya, misalnya saya tinggal 3 hari di Jogja atau di Jakarta, harus tes lagi sebelum terbang lagi. Itu biaya lagi. Bukan soal biayanya, kan merepotkan. Nah, kalau ini pemerintah berani nyubsidi, tapi kan nggak mungkin, uang nggak ada kan. Apalagi orang swasta mau terbang mau kemana, nah gitu. Jadi memang kalau bisa ya itu dikasih gratis. Kita datangkan turis misalnya dari luar negeri, misalnya orang Singapura, kita udah perjanjian bilateral, Singapura boleh ke Bali, atau orang Malaysia boleh ke Bali, atau orang Taiwan boleh ke Bali, atau orang Cina boleh ke Bali. Itu kan ada perjanjian khusus. Bagaimana turis yang datang itu? Apakah langsung di rapid test, apakah langsung di PCR, swab test, dan berapa hari mau dikarantina? Kan begitu ya. Tapi kalau karantina terlalu lama kan orang malas ya. Katakan di karantina 2 minggu, orang nggak mau jadi turis. Kan gitu kan. Mungkin karantina 3 hari, 2 hari mungkin oke lah, bayar hotel juga nggak masalah kan. Dia kan murah di Bali itu kan gitu. Jadi kita harus berbarengan. Makanya masalah kira-kira kebijakan seperti apa yang kita ambil nih Pak Kun, yang lebih menurut Pak Kun ini untuk kembali menghidupkan pariwisata Bali ini, kebijakan seperti apa? Karena ini kan ada dua kepentingan ini. Satu kepentingan bisnis, satu kepentingan kesehatan. Apa yang menurut Pak Kun yang bisa dilakukan ini? Dua-duanya. Tetap aja kepentingan bisnis, kepentingan kesehatan. Makanya airport internasional dibuka. Dengan persyaratan protokol kesehatan. Itu harus, tetap aja. Persyaratan apa? Harus swab test, harus rapid test penumpangnya kan. Misalnya orang luar negeri, di negaranya kan sudah itu, rapid test atau swab test. Setelah datang di Bali bagaimana? Nah itu harus ada perjanjian bilateral. Katakan kita buka, sekarang domestik kan sudah kita buka. Tapi kan kalau dengan yang internasional kan berarti negara antar negara ini. Iya, negara per negara. Kalau nggak kan nggak bisa. Kalau dia tetap lockdown, nggak ada penumpang ke sini. Siapa yang mau terbang? Garuda misalnya, mau ke Singapura, penumpang nggak ada ke Bali. Kan rugi kalau kosong kan. Sebaiknya kapan kebijakan ini harus dilakukan Pak Kun? Sehingga ini bisa ada kayaknya kepastian gitu loh. Kalau yang internasional itu kita tergantung negara tetangga. Kalau di negara tetangga itu masih lockdown, kita nggak bisa terbang ke sana. Atau itu khusus, hanya visa turis khusus, misalnya visa bisnis, visa kunjungan usaha, atau visa keluarga. Kalau yang turis visa kan belum. Tapi kalau kita bicara masalah pasar Bali, kan pasar Bali banyak Cina, udah itu Australia, dan Eropa. Nah kira-kira mereka kan negara-negara yang juga sekarang ini sedang dalam upaya untuk memulihkan itu kan. Cina mungkin yang salah satu yang sudah bisa lebih stabil ya lah. Tetapi kalau kita lihat itu mereka juga kan belum bisa memberi warganya ke sini karena di sini masih tinggi misalnya gitu. Cuman kita harus berani spekulasi. Kalau Garuda itu disubsidi negara, silahkan terbang ke negara-negara yang kantong turis itu. Misalnya India, apakah India udah siap orang-orang India mau ke Bali? Misalnya gitu. Itu kan G2G dulu kan. Menlu kita dengan Menlu India udah ada kerjasama. Oh ya, kita bisa ngirim tamu ke Bali. Misalnya dengan Cina juga sama. Itu kan harus ada bilateral. Misalnya nanti Garuda terbang ke Peking misalnya, atau terbang ke Shanghai. Kalau nggak ada penumpang, berangkat ke sana udah kosong, pulang juga kosong, kan enggak percuma.
Tapi kita buka nggak apa-apa. Soalnya Jakarta udah dibuka. Misalnya dari Melbourne itu ya, dari Sydney itu ada pesawat Garuda tiap hari Kamis. Ya, itu ada terbang seminggu sekali. Terus ini Qatar Air katanya udah terbang ke Bali. Yang banyak kan terbang ke Jakarta. Misalnya Tokyo, Jakarta sudah ada. Nah, memang Bali harus dibuka secara internasional ya. Nekat sedikit. Jadi, tapi protokol tetap. Ya, nekat sedikit kalau saya. Dibuka saja nggak apa-apa. Nanti misalnya dari luar negeri ada pesawat apa, misalnya Japan Air mau datang ke Bali, silakan welcome. Syukur bawa tamu. Nanti tamu Jepang tuh diapain? Karena ini kan khawatir kita itu nanti seandainya tamu itu pas di Bali terkena COVID-19 bagaimana? Penanganannya rumah sakit itu apakah sudah siap? Dengan standar mereka kan. Ini penting. Nah kalau datang untuk sehat kan nggak apa-apa. Kan begitu, sudah sehat datang itu. Saya rasa itu tidak masalah. Tapi protapnya itu juga harus jelas. Iya, ketat, bareng-bareng. Misalnya. Jadi ekonomi bertumbuh. Karena Bali ini yang bisa dibuka awal hanya pariwisata. Nanti yang lainnya ngikuti. Pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, UKM akan ngikuti. Karena kita juga terganggu di ekspor itu. Penerbangan kurang. Kalau siapa yang harus memperjuangkan supaya dibuka ini? Gubernur dan menteri dan presiden. Yang punya power kan semuanya Gubernur Bali itu Tapi sendiri. dengan kemarin dengan berkantornya Sandiaga Uno di Bali, kira-kira semuanya itu sangat bagus. Harapan kita kan kantor di Bali bagus, tapi yang lebih bagus lagi itu tadi masyarakat pariwisata tuh maunya airport internasional dibuka. Pokoknya nekat aja pengusaha-pengusaha itu. Karena apalagi yang punya hotel tergantung orang Australia, tergantung orang Cina, tergantung orang dari Taiwan, tergantung orang dari Malaysia, itu perlu dibuka. Kalau kita nggak nekat, reaksinya kita bagaimana kita nggak tahu. Kalau kita nggak nekat, nampaknya kita juga akan lebih merana lagi, Pak Kun. Iya betul, lebih merana. Karena sekarang ini Badung saja udah nggak ada uang. Katanya untuk gaji karyawan pun udah nggak ada, katanya ini kan. Karena PAD-nya Badung itu dulu 10 triliun dari pariwisata setahunnya kan gitu. Kalau sekarang dengan kondisi yang sekarang mungkin nggak ada, Pak Kun. Nggak ada. Jadi sekarang itu turis yang datang per hari hanya 2.000. Nggak banyak. Dulu kalau sebelumnya 30 ribuan nyampe Pak Kun. Itu begitu. Waktu tahun 2019. Tahun lalu, tahun 2020 hunian rata-ratanya 16%. Tahun 2019 waktu macet di mana-mana, hotel lagi booming itu pun hanya 55%. Karena Bali ini sebenarnya udah oversupply kalau ngomong akomodasi. Kebanyakan kamar, terlalu banyak, harga terlalu murah. Harga terlalu murah. Infrastruktur perlu dibenahi, kebersihan perlu dibenahi, pengamanan juga perlu dibenahi di Bali itu. Kemacetan tuh harus dibenahi. Nanti kalau udah banyak turis yang datang, sekarang kan baru 3.000, 4.000, paling banyak 5.000 ya tahun baru kemarin. Kalau kembali ke 30.000 lagi, akan macet terus kan. Ya. Ke Canggu nit 3 jam, ke Pite Tenget dari airport nit 2 jam, sekarang kan 15 menit nyampe. Ke Ubud 1 jam nyampe, 45 menit nyampe, karena nggak ada turis. Nah ini yang industri yang sudah ada itu harus di-maintain, buka airport. Sambil lobby-lobby ke negara tetangga. Tapi kalau berani nekat, we open airport Bali for overseas tourist gitu. itu lebih ini ya. Lebih pasti jawabannya. Lebih pasti kalau menurut saya, entah nanti ada yang datang atau tidak. Ini kan orang nekat pengusaha kan. Karena hotel sudah ada, kamar sudah ada, tenaga sudah ada. Sekarang ini kan tenaga pada nganggur. Ada yang masuk kerja hanya setengah bulan, ada yang masuk kerja 1 bulan itu hanya 1 minggu, ada unpaid leave kan. Kerjanya kan tidak full, apapun itu di lapangan golf juga sama. KD itu ngedi cuma seminggu 2 kali. Tapi yang perlu disiapkan kita mungkin satu mengenai protap bagaimana penanganan, itu. Kedua mungkin kedisiplinan kita untuk menerapkan itu. Tetap aja 3M itu atau 5M itu tetap protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan. Nah, itu di airport nanti udah disediain klinik. Dokter 24 jam. Kalau airport mau dibuka kayak dulu kan. Dulu kan airport tuh 24 jam. Sekarang kan sampai jam 8 udah tutup. Airport itu kan. Nah, maka turis nggak ada. Dibuka jam 6, tutup jam 8. Padahal kan airport tuh kadang-kadang malam hari kan. Dan trafficnya nggak terlalu rame. Malam hari datang jam 12, datang jam 1, kan masalah. Terutama dari luar negeri kan, nggak masalah. Terutama yang budget airline itu kan biasanya kan malam hari. Karena siang hari kan lotnya penuh gitu kan. Kalau saya dibuka aja. Ini saran saya, ya kalau nanti Pak mohon Kun, maaf. Kira-kira kapan harus dibuka ini Pak Kun? Ya soon as possible. Rasanya secepatnya. Apa sebulan lagi? Apa kalau enggak ya bulan ini mulai. Bulan tanggal 8 ini kan PKM-nya kan habis. Apakah diperpanjang lagi? Kalau di Jakarta diperpanjang sampai tanggal 30 Maret. Jogja diperpanjang. PKM mikro itu sampai tanggal 30 Maret.
Saya heran, kalau Bali bagaimana? Ini Bali kan sampai tanggal 8, kalau nggak salah. Apakah ini ngikuti PKPM Bali atau hanya Bali doang? Dulu kan Bali Jawa kan. Nah, kalau kita bisa mengendalikan, ya. Berarti bulan depan kita udah harus buka, Pak Kun. Harusnya begitu. Kalau perlu bulan ini, coba aja nih kawan-kawan udah stres berat itu. Terutama yang udah minus, utangnya banyak, hotelnya nggak ada tamu. Nah, begitu. Ini kan juga terkait Pak Kun, bukan hanya pengusaha aja, Masyarakat. pekerja aja juga kan Iya, itu. tenaga Karena kerja. mereka Yang tergantung paling dari parah juga. itu orang yang bekerja di sektor pariwisata. Jelas. Karena kerja dia maksimum hanya setengah bulan. Gaji udah separuh. Hilang. Itu kan istilahnya di peraturan perusahaan kan unpaid leave. Tidak masuk kerja, tidak dibayar. Itu paling banyak gajinya kan setengah gaji aja. Jarang-jarang yang dapat full salary tiap bulan. Ada yang kerja cuma 1 minggu, jadi gajinya cuma 1/4. Itu. Kalau di bawah tuh saya lihat di waiter-waiter, tukang masak di hotel-hotel, atau housekeeper di hotel-hotel, atau caddy di lapangan golf tuh, dulu kerja itu bisa 6 hari. Dari tip aja udah lumayan. Sekarang kan kerja cuma 2 hari. Ya nggak cukup. Dulu ngekos, sekarang pulang kampung. Kalau orang yang tinggal di Kelungkung, dulu ngekos di Nusa Dua, ngekos di Kute, dekat Jimbaran situ, ngekos di Pantai Pendawa, orang kerja di situ kan. Sekarang pulang kampung. Berarti kos-kos sepi semua juga Pak. Iya. Nah, sekarang pertanian juga sama Pak. Petani dulu yang bisa nyetor sayur, nyetor buah-buahan atau apa ke hotel. Sekarang ini yang kan hanya home industry. Maksudnya konsumsi masyarakat untuk dimasak oleh masyarakat kalau Bali. Pak Kun bicara tentang itu, kira-kira Pak Kun melihat bisnis apa aja yang masih jalan saat ini? Yang masih sekarang itu yang non pariwisata, tapi jalannya kan tidak booming, semua turun. Termasuk ekspor pun agak turun. Kenapa? Karena angkutan udara juga terbatas, angkutan laut juga terbatas. Ya, misalnya kita sektor peternakan, permintaan babi juga berkurang, permintaan ayam juga berkurang. Sektor perikanan juga sama, permintaan ikan juga berkurang. Kalau kita ngomong apa yang lain lagi, sayur, misalnya sayur organik yang bikin salad juga berkurang. Karena ini kurangnya sampai lumayan Pak, 80% Pak. Karena dulu yang minta itu kan restoran besar dan hotel. Sayur-sayur dari Bedugul, itu yang banyak kan hotel. Berarti sekarang mereka juga bangkrut sekarang? Iya, ada yang udah bangkrut, ada yang tutup. Nah sekarang nih yang diminta kan hanya untuk konsumsi rumah tangga. Karena Tetap saya juga kan? dengar di sana Pak Kun, bahwa mereka panen sayur, tidak laku akhirnya dibakar. Iya. Karena nggak bisa dijual. nggak ada yang mesen gitu loh. Nah sayur itu nggak bisa ditahan lama, busuk kan gitu kan. Buah juga sama. Buah itu kalau lama kan busuk. Misalnya salak kan berapa hari aja. Kalau enggak busuk. Apalagi manggis. Nah, kalau bisa ekspor syukur-syukur. Kebetulan salak Bali bisa diekspor. Vietnam, Kamboja, gitu-gitu. Termasuk Kalau saya tadi. lihat kan Pak Kun ini ekspornya masih jalan Pak Kun, saya lihat masih ekspor berupa sejumlah komoditi lah. Ya. Kemana aja sekarang yang masih Kita masih Amerika, masih ada Eropa, masih ada sampai ke Meksiko. Jadi kita internasional. Kebetulan saya ada perusahaan apa 2. aja yang komoditi yang diekspor? Yang kebanyakan kalau kita ke Amerika itu pakan jadi. Karena di Amerika itu kan tidak ada winter. Jadi sarung-sarung, pakaian, tetek bengek, bikini, scarf itu masih jalan terus. Tapi itu kan tidak yang high value. Tapi masih ada. Handicraft sampai ke Afrika Selatan masih ada. Tapi itu nggak booming banget. Tetapi kalau jika misalnya penerbangan nasional dibuka itu akan lebih bagus. Karena pilihannya banyak. Sekarang kita pakai laut. Kenapa? Karena penerbangan nggak ada. Misalnya ke Honolulu itu kan bisa cepat. Misalnya berangkat dari Bali ke Singapura atau dapat Bali ke Taiwan, langsung terbang ke Honolulu. Sekarang kita harus 8 bulan. 8 minggu. 8 minggu di laut. Iya. Kalau pakai udara berapa? Ya 1 hari lah sampai. 1 hari udah nyampe? Iya, 1 hari setengah lah nyampe. Kan tergantung penerbangan itu. Kita dari Denpasar ke Taiwan berapa jam? 6 jam. Setelah itu situ connect. Ada langsung connect nggak? Kalau nunggu 1 hari juga nggak apa-apa. Misalnya Taipei langsung ke Honolulu misalnya. Nah sekarang gitu. Atau dari Bali ke Tokyo, Honolulu misalnya gitu kan. Itu yang ada penerbangan. Nah itu daerah-daerah itu. Amerika itu masih punya negara yang panas terus. LA, San Diego, Hawaii itu pakaian musim summer kita masih bisa kita jual di sana. Kalau yang New York Washington itu kan winter sekarang dingin. Tidak bisa jual. Itu kita nggak punya produksi pakaian tebal, tidak. Mungkin Jakarta ada. Nah handicraft kita itu banyak permintaan juga.
Apalagi kalau handicraft itu kan berupa souvenir gift kan. Misalnya pas ini nanti mau Easter ya, Paskah, itu hadiah-hadiah lagi Untuk Natal itu ya. untuk Paskah ini Untuk kan Paskah. bulan-bulan depan ini April kan. Kalau untuk apa? Untuk Desemberan itu Natal untuk ya. Natal itu berupa gift kan. Nah, gitu-gitu. Jadi sebetulnya kalau kita yang non pariwisata masih bisa hidup. Tetapi Cuman akan lebih maksimal jika penerbangan dibuka gitu kan, iya, Pak Gun? ikan ini juga permintaan banyak, kan kesulitan di penerbangan, termasuk nener, bibit ikan itu diekspor sampai ke Manila, ke Vietnam, ke Kamboja, begitu-gitu. Maka kemarin kan gaduh di pusat itu kan, yang ekspor bibit lobster itu. Ada permintaan. Benur ya, benur. Benur itu ya itu tadi, benur itu bibit masih kecil-kecil. Kalau itu sebenarnya dibiarin di laut aja nggak apa-apa, tunggu berapa bulan udah gede. Satu lobster tuh kalau di restoran kan 750 tuh kalau kita makan. Gitu mendingan Pak itu. Kun, kalau kita bicara tadi kan Pak Kun sudah bilang pertama penerbangan harus dibuka. Kalau semua Harus. itu jalan gitu. Iya. Jadi peluang-peluang yang ada sekarang ekspor masih berjalan tapi masih dikit-dikit karena Jadi kita- kendala penerbangan. iya. Nah, kira-kira dengan pandemi ini apa evaluasi yang kita lakukan untuk bagaimana Bali ke depan ini siap menghadapi berbagai krisis misalnya. Kalau sekarang ini krisis kesehatan kita ini diserang corona kita bangkrut gitu. Nah, kira-kira apa yang mungkin Pak Kun bisa sharing kepada kita, apa yang harus dilakukan Bali ini sehingga ke depan ketika pariwisata misalnya jatuh, yang lain masih bisa jalan dikit-dikit lah Pak Kun. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Kun? Makanya mulai sekarang kita perbaiki. Maka kan kemarin udah bikin perda, bikin dek. Dek itu perlu dibarengi sekolah-sekolah tukang jarit, sekolah-sekolah tukang patron. Sekarang kan BLK kita nih the last 5 tahun, 10 tahun tuh nggak pernah ngelatih itu lagi. Yang dilatih hanya pegawai spa, pijet, orang mau ke kapal pesiar. Ini perlu merubah. Termasuk handicraft, bagaimana meningkatkan lagi hasil UKM dari industri kecil itu kan handicraft Bali. Ya kan, berupa patung-patung, hiasan-hiasan, souvenir gift. Jadi industri yang lain perlu dihidupkan. Industri pertanian juga perlu ditingkatkan. Bagaimana bikin petani yang produktif, bikin petani organik. Sama, peternak yang produktif bagaimana. Kan Bali sebenarnya masih luas kan. Lumayan lah, kita niru lah kalau pertanian itu, kalau Bali bisa niru Taiwan. Taiwan tuh tanahnya berbukit-bukit kan, berbatu-batu, maju sekali pertaniannya. Kita bisa niru itu. Nah, cuman kerjanya kan lebih berat. Tadi petani itu kan siang malam. Ya. Ya, lebih enak kerja di hotel, 8 jam kan. Dari Ya. jam 8 sampai jam 4, enak kerjanya di ruang AC, ketemu orang cantik-cantik, ganteng-ganteng karena orang liburan kan. Nah, kalau di petani kan siang malam. Di Eropa itu petani itu kerjanya siang malam. Kalau internasional ada sapi itu winter juga harus dipelihara. Kalau di Eropa sapi itu kalau winter dimasukkan di kandang yang anget. Kalau di Australia aja paling enak jadi petani. Sapi, domba di anu aja, Dilepas aja. dilepas karena daerahnya nggak panas, nggak dingin gitu ya. Nah, gitu. Amerika kalau yang selatan kayak LA, San Diego apa bisa. Meksiko itu siang malam bebas, dilepas saja bisa. Kalau di anu memang harus kerja. Cuman petani kita kan terlalu sedikit. Rata-rata petani kita ini kan punya tanahnya 3.000 meter. Ya. Di Jerman tuh rata-rata petani 50 hektar. Rata-rata. Ada yang lebih besar. Jadi average petani itu 50 hektar. Maka Jauh tidak sekali bisa hidup. Kita di Bali hanya punya mungkin 30 harau itu rata-rata Ya itu. itu. Ya kan? 3.000 meter itu rata-rata kita ngomongnya. Ya agak sulit. Tapi itu kalau bisa dibudidayakan. Misalnya apa? Cabai kita tanam. Terong kita taman. Kobis kita tanam. Itu kan yang nilai tinggi. Kalau tanah 3.000 itu hanya beras kecil. Mau 1 hektar aja menghasilkan cuma sedikit. Dan kerjanya berat. Orang punya 2 hektar itu kalau orang udah tua nggak bisa ngerjakan sendiri. Dia harus bayar orang untuk mengerjakan, mulai bajak, mulai nggaru, mulai menanam, mulai pembersihin rumput padi itu. Kita nyari yang produktif apa? Misalnya lahan 1 hektar, tanami papaya. Papaya itu anytime keluar buah. Misalnya gitu kan. Pisang misalnya. Kita kan datangkan papaya banyak dari Jawa, pisang dari Jawa. Termasuk ikan, banyak dari Jawa. Kalau lihat di restoran-restoran yang lokal itu yang ada mujair, ada apa. Itu kembali ngambil dari Jawa. Nah, ini mulai di Bali sekarang, bisa itu dibudidayakan. Misalnya peternakan lele, Tapi ikan itu mujair. Kan, itu bicara masalah pasar lokal ya Pak. Ya itu bisa juga untuk ke hotel kan ada peminat juga makan ikan tuh kan. Memang yang banyak kan ikan laut kan. Kalau yang laut tuh kita ngembangin itu, bagaimana pemerintah bisa membantu itu pelaut tuh bisa beli kapal yang besar, bisa nangkap di
lautan lepas, ikan-ikan apapun. Nanti ikan itu kan dipilih. Sekarang perahu kita masih kecil-kecil ya Pak? Masih kecil-kecil ya di Jimbaran tuh, di benua kan, kecil-kecil, banyak itu. Memang ada ribuan kapal, tapi kecil-kecil. Itu kalau ombaknya 6 meter, 5 meter kan nggak berani dilepas pantai kan. Itu yang dekat-dekat daratan aja, kalau menurut saya kan. Kalau kita Tapi kalau kita bicara Bali, berarti kan tetap tergantung kepada pariwisata takutnya harus, semua ini. karena ini nggak bisa dirubah. Tetap aja pariwisata yang sudah ada. Ini investasinya mahal loh. Triliunan. Revenue kita juga 100 berapa? 20 triliun lebih. Orang bilang malah per tahun itu 180 triliun. Itu nggak bisa dilepas, harus di-maintain. Nah, kalau saran saya, jangan ngasih izin hotel baru lagi. Nanti malah bersaing. Yang ada aja dapat mau bangkrut. Ini melindungi diri. Kalau saya begitu, anggap aja investasi hotel negatif list. Dilarang untuk sementara. Untuk Bali. Kalau saya saran itu. Bukan saya takut pendatang baru, tidak. Memang supaya yang sudah ada ini tidak turun pangkat. Nanti itu akan, saya rasa banyak hotel kecil akan jadi kos-kosan. Kan gitu kan Pak, kalau nggak laku, itu kan turun pangkat kan. Iya, kos-kosan. Tuh tahun pernah tuh, tahun 80-an kan losmen-losmen di Bali yang harganya berapa, itu kan banyak berubah jadi kos-kosan. Ini akan kembali lagi nanti, wila-wila pun akan jadi kos-kosan. Bukan dijual per hari 1 juta atau 2 juta, nanti monthly. Monthly jelas turun, paling 1 bulan tuh 4,5 juta. Cuman ngirit pegawai. Dulu pegawai bisa 50 orang, dengan kos-kosan pegawai mungkin 10 orang. Anak jaga malam, sama bersih-bersihkan, sama reception kan gitu. Nah revenue turun jatuh, jelas. Yang dulu itu bisa 1 kamar itu mungkin 30 juta, nah sekarang kos-kosan yang paling 5 juta, 4,5 juta itu akan terjadi nanti. Yang pasarnya tidak kuat, akan mati. Nah, sekarang yang kuat itu yang brand luar negeri kayak Westin, Marriott, Grand Hyatt, Kempinski. Itu kalau yang sekarang kita lihat, kalau bicara masalah pengembangan pariwisata Indonesia kan sekarang dibuat berapa 5 destinasi wisata 10 ya? 10 destinasi yang mirip Bali nih kira-kira. Tapi itu udah ada dari dulu. Sudah ada dulu. Udah ada dari dulu, cuman dulu kurang promosi. Nah kalau sekarang dengan itu gimana kita masih siap ini? Bali masih menjadi tujuan Masih, utama. karena Bali ini kan beda, wisatawan budaya kan. Budaya, turis itu budaya. Lihat ke Bali itu yang dilihat budayanya, bukan apanya. Kalau alam kita kalah, kalau alam. Tapi ini kalau supaya tamu itu bisa tinggal lama, kita harus banyak atraksi. Misalnya apa? Surfing, diving, snorkeling, lintas alam, wisata olahraga. Yang bisa itu malah wisata olahraga, misalnya golf. Itu bisa orang berkali-kali. Kalau lihat budaya kan misalnya ke Kintamani. Mau lihat pura di Mengwi misalnya sekali, mau lihat pura Tanah Lot sekali. Oke, kalau atraksi Terus berkali-kali, golfing itu bisa berkali-kali. Nah, bikin resort-resort baru. Nah, misalnya kalau sini yang sampel aja waterboom, itu kan investasi nggak terlalu mahal kan. Itu mendatangkan orang, kalau weekend dulu ya, 3.000 orang, 2.000 orang per day, kalikan aja 200.000. GWK misalnya gitu, itu lumayan itu. Datang orang ribuan. Kalau lagi normal ya, ini kan kita lagi nggak normal. Misalnya Taman Safari, juga sama, ini kan bikinan manusia. Dan ini objek wisata baru yang dibikin oleh manusia terbaru kan. Borobudur kan juga manusia yang bikin dulu kan, misalnya. Nah sekarang ini perlu itu. Misalnya sekarang di Klungkung, nanti ada pusat budaya Bali dibikin di Klungkung. Nah ini kemungkinan nanti akan mendatangkan wisatawan yang baik. Misalnya Jakarta, ada Taman Mini kan, ada Taman Jaya Ancol misalnya gitu. Itu kan objek wisata baru. Kembali kan ada taman safari, ada kebun binatang di situ, ada apalagi. Nah ini penting, lapangan golf di Bedugul, itu kan ada resort tertentu. Sekarang yang ramai di situ, orang melihat pemandangan alam. Jadi Kintamani juga gitu, ada kafe-kafe yang baru. Ya, yang banyak kopi-kopi. Cuman ini kan sayangnya klip begitu dibikin kafe semua, orang nggak lihat pemandangan lagi, harus nongkrong di kafe baru bisa lihat pemandangan. Ya bagus lah ekonomi. Kalau kalian lihat mulai Sabtu Minggu di situ penuh. Termasuk di Bedugul itu udah mulai bulan Mei dibuka, lumayan. Jumat itu mulai turis datang, nginep Sabtu Minggu, Minggu sore balik atau Senin pagi balik, ya lumayan. Nah, ini wisata alam yang banyak sekarang. Nah, kira-kira kalau dari penjelasan Pak Kun dari awal sampai sekarang ini, nah saya mau tanyakan ini, kira-kira Pak Kun dari kacamata pengalaman Pak Kun,
Kira-kira kalau melihat kondisi fakta data yang ada sekarang, kira-kira kita akan pulih kapan nih Pak Kun? Bisa 3 tahun, bisa 2 tahun, bisa tahun ini. Tahun ini nggak mungkin. Karena ini dunia. Dan negara tetangga masih lockdown. Australia aja belum ada planning. Kantas tuh kapan mau terbang ke Bali? Belum ada. Dan dia masih lockdown terus. Ada kasus 1, lockdown. Misalnya di Perth kemarin ada 1 orang kena lockdown. Dan dikasih duit. Lockdown 5 hari itu dikasih duit $700 per orang. Padahal jumlah penduduk 2 juta. Nah, Malaysia sekarang lockdown. Ya jadi bahaya. Kita nggak bisa prediksi. Daripada aku salah, kalau kita ngomongin... Tapi kalau kita misalnya nekat buka sekarang, kira-kira kita tumbuh, kira-kira bisa nggak membalikan 30% pasar kita? 30 mungkin bisa. Tapi kalau 100% belum bisa. Karena kita nih yang anu kan nanti ada daerah tetangga misalnya Cina. Orang Cina itu kan senang ke Bali. Karena murah. Orang Australia sebenarnya senang ke Bali. Maka nanti kalau ada bubble tourism, itu kan ada perjanjian dulu tadi. Bisa aja orang Australia datang ke Bali. Ini kan negara Australia itu kan senang Bali. Bali itu second home untuk orang Australia kan. Murah, orangnya ramah, kan di situ-situ. Nah, yang dekat lagi Malaysia. Malaysia ke Bali juga seneng kan. Masih di Indonesia tanpa visa kan gitu-gitu kan. Nah, terus lagi misalnya Singapura. Singapura kan jelas, dan negara kecil begitu kan juga bosen di negaranya kan. Bisa ke Bali liburan, terbang cuman 2,5 jam. Nah, bagus. Makanya ini kita buka. Kalau saya. Nah, kita tadi kan sudah bicara yang serius-serius nih. Kita sudah ngomongin ekonomi Bali yang lain-lain itu. Dan kita mungkin harus menunggu ini karena butuh waktu kita untuk pulih ini. Nah, kira-kira kita bertanya sekarang ini Pak Kun ini kan umurnya 69 tahun. Tapi kalau kita lihat tadi percakapannya kan semangatnya kayak 17 tahun. Nah, kira-kira apa yang gini Pak Kun yang menjadi mungkin rahasia Pak Kun ini sehingga tetap energik di umur 69 tahun ini Pak Kun? Kita ini harus optimis, positive thinking. Kerja keras tiap hari nggak apa-apa, tapi fun-fun aja, banyak olahraga. Jadi kita ini zaman pandemi gini kita harus optimis dan positif. Itu bisa meningkatkan imun kita Pak. Kalau kita malah stres tiap hari, imun kita nggak kuat Pak. Bisa sakit flu, bisa batuk-batuk, bisa sesak napas. Kita harus sehat dulu Pak, secara jasmani harus sehat. Syukur sehat ekonomi, dua-duanya kan lebih bagus. Jadi umur kan udah senior, tapi ya pikiran kita harus optimis Pak. Tetap optimis, positive thinking. Kerja itu fun. Saya kan masih kerja tiap hari lewat WA, bukan secara fisik ya. Monitoring perusahaan yang di Jogja, perusahaan yang di Jakarta, itu kan itu. Walaupun kita lagi minus Pak, kita bisnis itu semua minus. Kalau kita punya apartemen di Jakarta pun akan kosong sekarang, karena orang-orang asing itu udah pada pulang. Setelahnya udah tahun lalu, ya gitu. Properti sekarang juga nggak laku Pak. Jadi mau jual sawah, mau jual tanah, jual rumah pun. Sebenarnya kalau bicara tentang itu kan sebenarnya pengusaha lebih stres sekarang sebenarnya, lebih stres sekarang. Maka kita Pak Kun ini mau maintain stres ini Pak Kun. Maka kita ya itu tadi banyak kegiatan yang happy-happy, ya nonton TV, baca buku kalau masih sempat. Paling gampang kalau umur-umur gini kan nonton TV kan, sama olahraga. Saya ini karena pandemi ini malah 3 kali main golf dalam 1 minggu. Dulu malah enggak. Karena saya kan juga bosen nonton TV itu kan, nonton TV itu bisa film, bisa berita. Nah, olahraga kan sekali olahraga itu 4 jam lah, 4 jam, 5 jam sama teman-teman ngobrol-ngobrol, jadi kita fun gitu. Dan ini memang kita harus banyak berdoa juga, penting supaya kita nggak ngenes gitu loh. Tapi sekarang kan banyak orang stres masalahnya. Stres itu macam-macam, jenuh atau kurang uang, kan masalah ini banyak. Orang yang bunuh diri juga ada banyak, ya kan? Orang yang stres juga di rumah sakit juga ada. Memang kita yang berdoa supaya kita ini tidak terlalu sedih, ya optimis, positif. Mudah-mudahan ini Corona akan berakhir gitu. Kita optimis. Kita memang optimis tahun ini recovery. Tapi agak sulit memang mendatangkan 30.000 turis per hari untuk tahun ini sulit. Walaupun kita optimis. Kan penerbang aja nggak ada. Dulu kan sampai macet airport itu kan. Ya. Dengan 30.000 turis per hari itu airportnya macet. Dari Kuta misalnya ke airport tuh bisa 2 jam. Dari Kuta mau ke Ubud tuh bisa 2 jam. Sekarang 1 jam nyampe. Dari airport mau ke Peti Tenget bisa 2 jam, sekarang 15 menit, kan gitu. Karena memang ada, walaupun mobil itu ada seliweran, mobil lokal aja, kan kawan-kawan ini begitu. Jadi ini memang mudah-mudahan. Nah, tahun ini masih sedikit, bisa dicek, Bapak ke bandara, berapa yang datang? Sepi banget, lenggang banget. Ya. Pertama tadi itu memang itu, tapi harus protokol itu kan tetap. Jadi belum, dulu kan yang banyak bantu Bali itu kan budget airline itu.
AirAsia, termasuk Lion Air. Pesawat murah itu yang membantu. Yang dulu mereka naik bis atau naik kereta, Bisa naik pesawat. Hmm. Dan jumlahnya itu banyak. Dulu Jakarta Bali kan berapa? Bolak-balik kadang-kadang cuma 400.000, 500.000. Murah sekali. Garuda kan masih mahal ke Jakarta. Paling tidak 3,5 juta, 4 juta kan sekarang ini kan. Nah, itu yang membantu kita. Dia volume mainnya. Mungkin keselamatan nomor 2 ya, tapi tetap aja kalau airline itu kan keselamatan dijaga. Karena pesawat itu kan mahal kan, jadi nggak mungkin akan jatuh. Kalau pesawat nggak memenuhi syarat kan nggak akan dipakai kan, gitu-gitu. Ya, terima kasih Pak Kun. Mungkin bisa statement terakhir Pak Kun, statement penutup lah kira-kira Pak Kun. Sekarang kan pada masa pandemi ini, sekarang kan masih banyak juga anak muda yang berkecimpung di bisnis, awal bisnis. Nah, kira-kira apa yang Pak Kun bisa beri untuk menyemangati mereka untuk tetap optimis menghadapi berbagai situasi yang ada ini Pak Kun? Kalau untuk startup anak muda itu yang paling gampang sekarang kan buka warung, catering, kuliner, toko apa yang gampang-gampang. Sekarang ini yang lagi tren kan orang perlu makan. Makan minum kan jelas itu dibutuhkan oleh manusia, walaupun kita tidak banyak turis kan lokal pun laku. Itu yang paling gampang dilakukan. Toko-toko apa pakaian kan ada yang butuh. Sekarang lagi apalagi tiap hari Selasa pakai dek kan. Mungkin buka toko dek kalau ada punya ruangan, punya apa, beli di mana, dijual kan kegiatan. Yang kuliner, toko kebutuhan pokok sehari-hari. Ya jual beras, jual apa, itu sayur misalnya di mobil-mobil kan banyak di jalan-jalan. Tapi itu kan sifatnya sementara. Dulu kerja di hotel, sekarang karena di PHK atau nggak ada job, dia jualan di pinggir jalan dengan mobilnya dia. Itu udah banyak di mana-mana. Ya jual ikan, ada jual sayur, ada jual telur. Itu kita lihat kan, itu yang paling gampang. Karena yang lain itu agak sulit. Ngamar kerja akan susah. Mau sarjana accounting dulu kerja accounting di hotel, sekarang kan ada job dikurangi. Misalnya dulu accountingnya 5, sekarang tinggal 1 kan gitu kan. Nah, sekarang yang masih ada job itu satpam. Satpam itu tetap. Ya karena dia kan jaga perusahaannya kan, paling kita shift pagi 2 orang, shift sore 2 orang, shift malam 2 orang misalnya gitu kan. Kalau hotel yang besar kan satpamnya nggak cukup 2 orang. Kalau tanahnya 40 hektar, kayak hotel Kempinski itu misalnya, itu tetap satpamnya banyak gitu. Ya gitu, karena dia kan luas, harus keliling supaya nggak ada maling masuk misalnya gitu kan. Ini contoh. Jadi kita yang muda-muda itu tadi paling gampang startup ya usaha yang berhubungan modalnya dengan sedikit, dari revenue, yang penting bisa makan dulu. Ya. Itu yang penting menurut saya. Terima kasih Pak Kun. Ya. Oke, itu tadi wawancara kita dengan Pak Padiono Akun. Tadi jelas dikatakan oleh Pak Kun bahwa kita masih menghadapi berbagai tantangan berat ke depan ini. Tetapi ada beberapa hal dalam catatan saya, apa yang diungkapkan Pak Kun itu. Pertama, mungkin pemerintah kita perlu sedikit nekat dalam hal untuk memulihkan sektor pariwisata. Pemerintah perlu nekat untuk membuka penerbangan, khusus untuk Bali ini penerbangan internasional, sehingga wisatawan bisa kembali datang ke Bali. Yang kedua, mungkin kita diajak untuk selalu optimis, karena bagaimanapun situasi apapun kita harus tetap optimis, karena dengan optimis kita akan lebih semangat untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada. Yang ketiga, mungkin mari kita bersama-sama untuk ikut membantu pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus corona dengan menerapkan protokol kesehatan. Mari kita berbuat untuk kita, untuk Bali, dan untuk Indonesia. Yang Sida Bantu Pramasandi. Om Santi 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 Om.